Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 19 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita mulai kembali dari awal. Pada hari ini mulai Matius pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, kitab Matius pasal yang pertama, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang, pemeliharaan yang Tuhan berikan pada kami sampai hari ini. Biarlah semua itu membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti maksud dari apa yang Tuhan berikan. Dan Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya membacakan dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini semakin karib dengan cara kerja yang namanya profiling. Cara kerja profiling yaitu menentukan identitas seseorang berdasarkan segala ciri yang patut melekat atau berhubungan dengannya. Banyak lembaga menggunakan untuk mendapatkan orang yang tepat atau dia yang mencari. Misalnya universitas mencari mahasiswa baru dan perusahaan mencari karyawan baru, atau bahkan kepolisian mencari tersangka pelaku tindak kriminal menggunakan cara kerja profiling. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius dituliskan dengan pendekatan profiling. Profilnya siapa yang dicermati? Profil dari sosok pribadi yang sejak semula telah dikabarkan dan dinantikan kedatangannya dalam kitab suci. Seluruh persyaratan ciri-cirinya telah tergaris di situ. Dan ternyata pria dusun Nazaret yang bernama Yesus adalah pribadi yang tepat untuk memenuhi profil itu. Mulai dari lahir sampai dengan kematiannya. Bahkan telisik pada silsilah nenek moyang Yesus pun sangat cocok sekali. Dialah Mesias yang memang datang untuk menggenapi tuntutan kitab suci demi menjadi penebus manusia berdosa. Tuntutan Allah melalui kitab suci ialah tuntutan kesempurnaan dalam memenuhi kehendaknya. Profil orang benar, namun siapa yang sanggup? Kita semua melenceng jauh darinya. Kita ini adalah pendosa belaka di mata Tuhan. Tetapi bersyukurlah oleh karena Yesus mewakili kita. Pada dirinya, profil itu telah tergenapi secara sempurna. Akibatnya, Allah tidak menuntut kesempurnaan lagi dari kita. Kendati segala kelengahan, kerapuhan, kebodohan, kecerobohan, kelalaian, kebebalan, kesalahan, dan masih banyak dosa-dosa kita yang lain, Tuhan Allah mengasihi kita, orang-orang yang tidak sempurna. Tak satu perkara pun menghalanginya untuk mencurahkan hujan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa. Tidak ada berita yang melegakan ketika orang berdosa diterima dan diampuninya. Dan itulah yang dikatakan kitab Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik untuk penebusan kita orang berdosa melalui Yesus Kristus, Sang Mesias. Dan kiranya apa yang dilakukan Tuhan ini boleh kita terima sebagai berkat terbesar dalam kehidupan kita, yakni pengampunan di dalam Yesus, keselamatan yang disediakan Tuhan bagi manusia berdosa melalui Yesus Kristus yang mengampuni dan menebus kita orang berdosa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendapatkan Juru Selamat, Yesus Kristus, yang menebus kami, orang-orang berdosa, sehingga kami diberikan jaminan kehidupan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk jadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.